Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama saya, Pastor Sylvester Asan Marlin, dalam renungan kitab suci untuk hari Kamis, tanggal 21 April tahun 2022, Oktav Paskah. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Mari sejenak kita bersama-sama membacanya. Kedua murid yang baru pulang dari Emmaus menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sedang dalam keadaan takut, cemas, dan gelisah, hal yang paling kita butuhkan adalah rasa damai. Dalam situasi seperti itu juga kita membutuhkan orang yang membawa kabar yang membuat kita tenang dan damai. Injil hari ini mengisahkan tentang penampakan Yesus kepada para muridnya di tengah ketakutan dan keadaan yang mencekam yang mereka alami pada saat itu. Ia kemudian hadir membawa damai dan sukacita. Ia bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu." Saat para murid Yesus dicekam oleh rasa takut dan ketidakpastian akan nasib mereka setelah ditinggalkan guru mereka, Yesus hadir untuk memberikan kekuatan. Lebih jauh, dalam Injil hari ini dijelaskan bagaimana Yesus kembali menjelaskan dan menggarisbawahi tugas dan panggilan para murid, yaitu menjadi saksi kebangkitan. Ia harus menderita dan mati sebagaimana ditulis dalam hukum Musa dan kitab Nabi-Nabi. Namun demikian, di hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus yang bangkit inilah pertobatan
dan pengampunan dosa harus diwartakan kepada segala bangsa. Ini pesan utama yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Panggilan kita sebagai murid-murid Yesus adalah memberikan kesaksian akan Tuhan yang bangkit. Selain itu, kita diutus untuk membawa damai dan sukacita kepada siapa saja yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tugas yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Sebagai manusia, banyak dari kita justru seringkali bukan membawa damai, tapi perpecahan. Sikap arogansi kita, kesombongan dan keangkuhan tidak jarang justru melahirkan pertentangan, entah itu di dalam keluarga, di komunitas, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Saat kita masih cenderung untuk semaunya sendiri, mau menang sendiri, dan ingin benar sendiri, atau hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah berhasil untuk menjadi seorang pembawa damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih, menjadi pembawa damai sejahtera memerlukan pribadi yang tidak hanya memikirkan kepentingan dan keinginan diri, melainkan lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan entah itu komunitas maupun sesama kita yang kita layani. Bahkan kalau perlu, ia harus bersedia untuk mematikan kepentingan dirinya sendiri. Semoga